Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Dumasari SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 154 Aik Ngali, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Dan saya dari LPTK IAIN Langsa. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 154 Aik Ngali, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 4 dengan tema Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Begitu juga salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar pada hari ini anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Yes, amin. Iya, semangatnya luar biasa ya. Sebelumnya ibu ingin mencek kehadiran terlebih dahulu. Coba didengarkan. Laila Maisarah, Hadir, Bu. Akka Nalin Rahma, Hadir, Bu. Nur Aini Afifah, Hadir, Bu. ya, Balkis Fatahillah, Hadir, Bu. Husnul Khotimah, Hadir, Bu. Ahmad Hussein, Hadir, Bu. Asrul Padang, Hadir, Bu. Ahmad Darwin, Hadir, Bu. Ahmad Saki Lubis, Hadir, Bu. Abdul Rozak, Hadir, Bu. Muhammad Hafiz, Hadir, Bu. Anggita Sari, Lupia Hani Arfa, Dedika Kalista, Ulia Hasanah. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin. Doa dimulai. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak semua, kita akan buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca surah-surah pendek ya. Silakan mulai dari surah Al-Falaq ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, ya. Jadi ibu ingin bertanya, apakah itu yang dimaksud Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Iya, bagus sekali. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, bagus sekali. Jumlahnya ada 99. Nah, sekarang pada pertemuan kita hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Tapi sebelumnya, ya, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami apa itu arti iman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Yang kedua, mengetahui akhlak terpuji Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menerapkan contoh, ya, dapat menerapkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anak ibu ingin bertanya, ya, sesuai dengan materi kita pada hari ini, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apakah yang disebut dengan iman? Iman artinya percaya dan membenarkan di dalam hati. Iya, bagus. Iman itu percaya, ya, yakin, ya, yakin dan percaya. Dan kalau ibu bertanya lagi, kalau rukun iman itu ada berapa? Ada 6, ya. Coba dulu sebutkan ke-6 rukun iman tersebut. Nah, silakan. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Beriman kepada hari kiamat. 6. Beriman kepada qadar dan qadar. Iya, bagus, ya. Jadi pelajaran kita ini beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Keempat. Iya, termasuk rukun iman yang keempat. Berarti iman itu adalah percaya ataupun yakin. Beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Atau coba dulu dibacakan. Siapa yang bisa? Nah, silakan. Beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah adalah
meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul adalah hamba pilihan Allah yang diberi tugas untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, mengajarkan tauhid dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Iman kepada Rasul Allah termasuk dalam rukun iman yang keempat dan menjadi salah satu aspek penting dalam keyakinan seorang muslim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, mereka semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasul. Iya, bagus ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk dan watak yang berbeda ya. Ada manusia yang bersifat baik, ada juga manusia yang bersifat buruk, bersifat tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi untuk ini, kalau yang disebut dengan nabi itu apa? Yang disebut dengan rasul bagaimana? Coba dulu dengarkan anak-anak ibu sekalian. Kalau nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat. Jadi ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ada juga persamaan antara nabi dan rasul. Bagaimana Bu perbedaan ataupun persamaan nabi dengan rasul? Pertama, coba dengarkan. Nabi dan rasul itu sama-sama menerima wahyu, sama-sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persamaan yang pertama ya. Persamaan yang kedua, nabi dan rasul itu berjenis kelamin laki-laki. Dua. Yang ketiga, nabi dan rasul itu terpelihara dari dosa. Persamaan yang keempat, nabi dan rasul itu mempunyai sifat ya, siddiq, amanah, tabligh, batonah. Itu adalah persamaannya ya. Dan bagaimana pula perbedaannya? Perbedaannya adalah nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk diri sendiri. Sedangkan rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, nabi itu berjumlah lebih banyak daripada rasul. Perbedaan yang ketiga, nabi bukan berarti rasul ya, tetapi kalau rasul sudah pasti nabi. Jadi ada beberapa sifat ya daripada nabi dan rasul
yang patut kita tiru. Yang pertama tadi apa? Siddiq. Apa itu arti siddiq? Siddiq itu artinya benar, jujur, ya. Bahwa Rasul itu memiliki perbuatan perkataan ya yang jujur, karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil baginya memiliki sifat kisip ya, ya kasip atau bohong ya. Nah, itulah dia. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Amanah. Amanah. Apa arti amanah? Amanah artinya percaya ya. Ya. Berarti rasul itu, seorang rasul itu mempunyai sifat yang amanah ya. Karena amanah yang disampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berarti mustahil baginya memiliki sifat apa? Khianat ya. Nah, itulah. Yang ketiga, apa tadi? Sifat yang ketiga, tablik. Siapa yang tahu arti tablik? Menyampaikan. Iya, menyampaikan ya. Seorang rasul itu harus menyampaikan pesan dari Allah, baik dia pesannya yang sulit ataupun bahkan yang membahayakan, wajib disampaikan. Berarti mustahil bagi rasul bersifat kitman, menyembunyikan ya. Nah, itulah. Dan yang terakhir adalah Fatona. iya, apa artinya? Cerdik. Cerdas ya, jujur, bijaksana ya. Nabi itu, rasul itu harus memiliki pemikiran yang tinggi. Mustahil baginya bersifat iya, balada. Kira-kira paham anak-anak itu semua? Ada pertanyaan? Oke, berarti dari sifat-sifat Rasul ini, maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang anak itu atau seseorang itu harus bersifat jujur, bersifat amanah, cerdas. Jika ada amanah yang disampaikan, segera disampaikan. Ya, berarti seorang anak itu harus pintar, harus cerdas, harus bijaksana. Sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, jika kamu ingin bahagia di dunia, capailah dengan ilmu ya. Jika kamu ingin bahagia di akhirat, capailah dengan ilmu. Dan jika kamu ingin bahagia di dunia akhirat, capailah dengan ilmu. Makanya belajar ya. Jadi ada di sini ingin Ibu tayangkan sebuah kisah ya. Coba dulu disimak. Zaman pemerintahan Firaun yang sangat kejam, lahirlah seorang bayi bernama Musa. Firaun dikenal selalu bersikap sewenang-wenang. Ia bahkan memperkerjakan kaumnya secara paksa. Firaun selalu takut akan ramalan yang mengatakan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menggulingkannya. Untuk mencegah hal itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Bunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Sejak saat itu, para prajurit Firaun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum Bani Israel dan membunuh semua bayi laki-laki. Keadaan di Mesir berubah menjadi menakutkan. Setelah Musa lahir, ibunya khawatir dan gelisah. Ia takut para bala tentara Firaun akan membunuh anak lelakinya jika Firaun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Ya Allah, bagaimana aku bisa melindungi anakku?
Allah memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Firaun. Keranjang itu ditemukan oleh Asia, istri Firaun. Asia merasa iba melihat bayi yang menangis itu dan membawanya ke istana. Kita menonton video tadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini? Ini adalah cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Raja Fir'aun, ya. Berarti Nabi Musa itu lahir di Mesir di masa kerajaan Fir'aun, ya. Fir'aun ini merupakan seorang raja yang sangat zalim, bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap, ya, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun penuh ancaman dari Raja Fir'aun. Jadi dari video tersebut bahwa Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah mukjizat di mana tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular dan tongkatnya juga bisa membelah lautan. Jadi dari kisah ini sifat-sifat yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu bahwa Musa alaihissalam itu seorang yang pemberani untuk menegakkan keadilan, ya, dan dia menentang, sekalipun dia menentang Raja Fir'aun. Dan Nabi Musa itu tetap gigih, ya, berdakwah walaupun penuh tantangan pada masa kerajaan Fir'aun. Dan Nabi Musa itu mempunyai sifat yang baik, rendah hati, ya. Untuk itu kita sebagai manusia harus mencontoh sifat-sifat daripada Rasul. Ada pertanyaan anak-anak ibu sampai di sini? Tidak, ya? Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita buat dulu kelompok diskusi, ya. Kita buat 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 kita buat namanya Mawar, ya. Kelompok 2 yang ini Melati. Kelompok 3 Anggrek, ya. Oke, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya dan silakan dikerjakan, ya. Tugasnya? Sekarang kita presentasikan ke depan kelas, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 4 sifat akhlak terpuji dari Nabi dan Rasul. Nama Nabi yang ditugaskan. 1. Nabi Muhammad SAW. A. Jujur, dikenal Al-Amin, yang dapat dipercaya sejak muda. B. Penyayang, menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk termasuk musuh-musuhnya. C. Sederhana, hidup sederhana meskipun menjadi pemimpin. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. A. Pemberani, berani meluncurkan berhala yang menghadapi Raja Namrud. B. Teguh
pendirian tidak goyah imannya meskipun akan diancam akan dibakar. C. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Musa. A. Berani melawan ketidakadilan, menantang kekejaman Firaun. B. Gigih dalam bertakwa, terus menyeru Firaun meskipun ditolak berkali-kali. C. Rendah hati, mau belajar dari Nabi Khidir meskipun sudah menjadi Nabi. 4. Nabi Isa alaihissalam. A. Penyayang, mengasihi semua orang termasuk orang-orang yang menderita. B. Rendah hati, hidup sederhana dan tidak mencari kemewahan dunia. C. Pemaaf, memaafkan orang-orang yang ingin menyakiti. Penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari siswa SD. 1. Jujur, tidak menyontek saat ujian, tidak membuat bercerita bohong. 2. Sabar, tidak mudah marah. 3. Amanah, menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Akhlak terpuji kelompok mawas perwira. Aku terpuji pelajar sekolah, menolong teman yang kesulitan dalam belajar, tidak mengejek satu sama lain antar teman, menghormati ibu dan bapak guru di sekolah, menaati peraturan di sekolah, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, ikut menjaga kebersihan dan merawat lingkungan, bersalam jika bertemu guru, mengucap salam dan tegur sapa antar teman, berbicara yang baik dan sopan kepada siapapun, mengikuti kegiatan keamanan di sekolah dengan baik. Cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali ke tempat duduk. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Baiklah, untuk kelompok 1 kita kasih nilainya 100. Coba tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, yaitu kelompok melati. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 4 sifat akhlak terpuji dari Nabi dan Rasul. Nama Nabi yang dituliskan. 1. Nabi Muhammad SAW. A. Jujur, dikenal al-amin yang dapat dipercaya sejak muda. B. Penyayang, menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk termasuk musuhnya. C. Sederhana hidup, sederhana menjadi pemimpin. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. A. Berani menghancurkan berhala dan menghadapi Raja Namrud. B. Teguh, pendirian, tidak goyang imannya meskipun akan diancam akan dibakar. C. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam. A. Berani melawan ketindakan keadilan, menentang kekerajaan Firaun. B. Gigih dalam berdakwah, terus menyeru Firaun meskipun ditolak berkali-kali. C. Rendah hati, mau belajar dari Nabi Khidir meskipun sudah menjadi Nabi. 4. Nabi Nuh alaihissalam. A. Sabar, berdakwah selama ratusan tahun meskipun banyak penolakan.
Gigi. Terus mengajak kaumnya ke jalan yang benar hingga akhir. C. Tak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari siswa. 1. Peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. 2. Berani mengingatkan teman yang berbuat salah. Poster akhlak terpuji kelompok Melati. 1. Patuh, 2. Berbagi, 3. Permisi, 4. Maaf, 5. Terima kasih, 6. Jujur, 7. Rajin belajar, 8. Tolong, 9. Sayang. Cukup sekian hasil prestasi kami. Jika ada kata salah kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok Melati, Ibu kasih nilai 80. Tepuk tangan. Semangat ya. Selanjutnya kelompok di 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat akhlak terpuji dari Nabi dan Rasul. Nama Nabi yang ditugaskan. 1. Nabi Muhammad SAW. A. Jujur, dikenal al-amin, yang dapat dipercaya sejak muda. B. Penyayang, menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk termasuk musuh-musuhnya. C. Sederhana, hidup sederhana meskipun menjadi pemimpin. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. A. Berani menghancurkan berhala dan menghadapi Raja Namrud. B. Teguh pendirian, tidak goyah imannya meskipun akan diancam akan dibakar. C. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Musa alaihissalam. A. Berani melawan ketidakadilan, menentang kekejabanan Fir'aun. B. Gigih dalam berdakwah, terus menyeru Fir'aun meskipun ditolak berkali-kali. C. Rendah hati, mau belajar dari Nabi Khidir meskipun sudah menjadi Nabi. 4. Nabi Nuh alaihissalam. A. Sabar berdakwah selama ratusan tahun meskipun banyak penolakan. B. Gigih, terus mengajak kaumnya ke jalanan yang benar hingga akhir. C. Taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat bahtera. Penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari siswa SD. 1. Pemaaf, memaafkan teman yang tidak sengaja menyakiti. 2. Dermawan, berbagi makanan dengan teman. Poster akhlak terpuji kelompok anggrek, memandang orang tua dengan lembut dan kasih sayang, berbicara dengan suara rendah dan perlahan, memberikan tempat duduk kita ketika melihat orang lain berdiri. Cukup sekian hasil prestasi kami. Jika ada kata salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok anggrek, Ibu kasih nilai 100. Tepuk tangan, semangat. Baiklah, tugas yang kedua, silakan kelompok mawar maju ke depan, coba ditempelkan posternya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan duduk. Kelompok 2, Melati, silakan. Ya, kelompok 3.
Iya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak ibu semua? Tidak ya. Jadi untuk KPDI berikutnya, ibu akan membagikan ya tes evaluasi ya. Silakan. Ini secara mandiri ya, yang tadi secara berkelompok dan ini secara mandiri. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktunya selama 15 menit. Karena waktu sudah habis, maka kita kumpul tugasnya ya. Bagaimana perasaannya setelah belajar pada hari ini? Ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat manusia ya. Karena Allah telah mengutus rasul-rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul harus kita contoh, kita tiru dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mari kita bacakan doa ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.